Coba deh bayangin sebuah era di mana teknologi itu bukan lagi cuma alat bantu, tapi udah jadi fondasi cara kita hidup, cara kita kerja. Nah, kita itu udah ada di sana sekarang. Pertanyaannya, gimana cara kita memimpin di tengah gelombang perubahan yang sebesar ini? Yuk, kita bedah sama-sama. Jadi gini, tahun 2025 itu dianggap sebagai titik awal dari apa yang disebut era cerdas. Ini bukan lagi soal aplikasi baru di HP atau gadget yang lebih canggih ya. Kita ngomongin soal AI, komputasi kuantum, dan blockchain yang bakal ngerombak total cara kerja semua industri. Di era ini, AI itu bukan lagi sekedar proyek coba-coba, tapi udah jadi inti dari strategi bisnis. Nah, tapi disinilah letak paradoksnya. Dengan janji keuntungan yang begitu besar, kenapa justru banyak banget perusahaan yang malah kesandung dan gagal total? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar apa sih penyebabnya, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan jatuh. Oke, sebelum kita bahas yang gagal-gagal, kita intip dulu yuk, seperti apa sih gambaran kesuksesan di era baru ini kalau transformasinya berjalan mulus, potensinya itu benar-benar luar biasa. Ini bukan cuma teori loh. Kita lihat aja contoh nyata dari pabrik Lenovo di Meksiko. Ini adalah contoh sukses penerapan teknologi dalam skala besar, atau scaling. Mereka bukan cuma coba-coba, tapi langsung menerapkan lebih dari 60 solusi cerdas. Hasilnya, produktivitas tenaga kerja mereka meroket lebih dari 50%. ROI-nya bisa sampai 5 kali lipat, dan yang keren banget, produk cacat mereka berkurang sampai 80%. Ini bukti nyata kalau transformasi itu sangat mungkin dilakukan, dan untungnya luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Karena seringkali belajar dari kegagalan orang lain itu jauh lebih berharga daripada cuma meniru kesuksesan. Anggap saja ini sebagai rambu-rambu peringatan buat kita semua. Kasus pertama, IBM Watson Health. Ambisinya besar banget, tapi gagal total. Kenapa? Karena mereka mencoba memaksakan satu model AI untuk semua jenis masalah. Padahal data kesehatan itu super rumit dan unik, nggak bisa disamaratakan. Mereka juga habis miliaran dolar buat mengakuisisi perusahaan lain, tapi tanpa rencana integrasi yang jelas, ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan teknologi mahal yang nggak bisa saling ngobrol. Lanjut ada Procter and Gamble. Wah, ini sih jebakan klasik. Mereka belanja teknologi paling canggih, tapi lupa sama satu hal yang paling penting, mengubah pola pikir dan kebiasaan orang-orangnya. Mereka pikir kalau alatnya baru, cara kerjanya bakal otomatis jadi lebih baik. Padahal yang dibutuhkan itu adalah budaya kerja yang baru, bukan cuma software yang baru. Dan yang terakhir, British Airways. Ini adalah contoh sempurna bagaimana satu kesalahan teknis kecil bisa meruntuhkan seluruh sistem kalau fondasinya rapuh. Cuma gara-gara update software yang nggak diuji dengan benar, seluruh operasional mereka lumpuh. Penyebabnya? Sistem mereka udah ketinggalan zaman, dan mereka nggak pernah latihan buat menghadapi situasi darurat. Pelajaran yang sangat mahal tentang pentingnya manajemen perubahan. Jadi, dari 3 cerita tadi, kelihatan kan benang merahnya? Jawabannya itu bukan di software atau hardware-nya. Penyebab kegagalan yang sebenarnya itu jauh lebih mendasar. Mari kita gali lebih dalam. Semuanya itu ternyata bermuara pada satu hal, pola pikir. Apakah organisasi Anda punya pola pikir tetap yang selalu bilang, beginilah cara kita melakukannya dari dulu? Atau justru punya pola pikir tumbuh yang berpikir, mungkin cara lama sudah tidak relevan, ayo kita coba cara baru. Di era yang perubahannya secepat ini, perbedaan antara dua pola pikir itu adalah penentu antara sukses dan gagal. Nah, hambatan-hambatan inilah manifestasi dari pola pikir tetap tadi. Kegagalan PNJ itu contoh nyata dari ketakutan akan kegagalan dan menolak mengubah budaya. Kasus IBM itu terjadi ketika strategi tidak selaras dengan kenyataan di lapangan. Jadi sudah jelas ya, ini bukan masalah coding atau teknis, ini masalah kultur dan kepemimpinan. Oke, kita udah paham nih akar masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ternyata ada 2 kunci utama untuk membuka pintu kesuksesan transformasi ini. Kunci yang pertama adalah pola pikir tumbuh, dan ini harus wajib dimulai dari atas. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Ketika seorang pemimpin berani bilang, "Saya tidak tahu, mari kita cari tahu jawabannya bersama," itu adalah sinyal paling kuat ke seluruh organisasi bahwa belajar, mencoba, dan bahkan membuat kesalahan itu boleh. Justru dari situlah inovasi akan lahir. Kunci kedua adalah metode yang terstruktur. Bayangkan Anda mau mengubah bentuk es batu. Langkah pertama, cairkan atau unfreezing. Kita harus guncang dulu kebiasaan-kebiasaan lama dan sadarkan semua orang kenapa kita harus berubah. Kedua, ubah atau changing. Saatnya memperkenalkan cara kerja yang baru, sambil terus berkolaborasi dan membimbing tim.
Terakhir, dan ini yang paling penting, bekukan kembali atau refreezing. Kita jadikan cara baru ini sebagai standar operasi kita sehari-hari. Simpel kan, tapi sangat efektif. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. Di era cerdas ini, pemenangnya bukanlah organisasi yang punya teknologi paling canggih, tapi yang punya kepemimpinan paling adaptif dan kuat. Teknologi itu ibarat palu, pemimpinlah yang menentukan kita akan menggunakannya untuk membangun jembatan atau malah menghancurkan dinding. Semuanya kembali ke manusianya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Coba lihat ke dalam tim atau organisasi Anda sendiri. Dari semua penghalang inovasi yang sudah kita bahas, rasa takut, kerja sendiri-sendiri, strategi yang nggak jelas, mana yang paling terasa menghambat kemajuan Anda? Dan yang terpenting, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil besok untuk mulai meruntuhkan tembok penghalang itu? Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil.